hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, yang jarang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada kami, kepada Kapsek yang telah memberikan izin untuk kegiatan pada hari ini, dan yang kami hormati juga Ustadz Yusri dari Kapolres, Pak Romi Kalces, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini, serta staf tata usaha dan yang kami banggakan anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada hari ini mungkin berbeda dari hari-hari sebelumnya ya, yang biasanya kita upacara atau rohis. Nah, ini hari ini ada acara yang spesial buat kalian. Mudah-mudahan momen ini tidak terlewatkan begitu saja dari kita. Dan mungkin selain nanti apa yang beliau sampaikan, kalau tanya-tanya terkait contoh, yang kedua dari Kapolsek Bapak Romi Kalces. Ya baik, anak-anak sekalian, langsung saja kita persilakan kepada yang pertama mungkin Ustadz Yusrianto, yang mana hari ini beliau akan menyampaikan tentang fenomena yang terjadi pada saat ini di kalangan remaja. Nah, perhatikan sungguh-sungguh, fokuskan pemikirannya, jauhkan pikiran yang ada di luar, karena katanya anak-anak sekalian, salah satu orang yang tidak bahagia antara fisik dengan jasadnya itu terpisah. Maksudnya gimana? Fisiknya di sini, pikirannya di rumah, pikirannya mungkin di malam minggu. Nah, itu namanya terpisah. Ambil pikirannya ke sini, masukkan ke dalam tubuh kalian, sehingga kalian bisa bahagia. Toh kalian mikirkan apa yang di luar juga tidak akan terjadi. Pokoknya mikirkan nanti jemuran tidak diangkat, tidak akan terjadi juga kalau hanya dengan pemikiran. Toh kalian mikirkan malam minggu, tidak akan terjadi juga karena malam minggu masih jauh. Ya, demikian Bapak, anak-anak sekalian, kami persilakan kepada Ustadz Yusri. Falyatafaddal maskuro. Saya tanya sekali lagi, ada yang budak cinta di sini? Ada yang bucin? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan yang insya Allah yang akan menjadikan generasi-generasi bangsa ini menjadi generasi yang luar biasa. Saya lihat di sini calon pemimpin semua bercahaya wajahnya, kena matahari. Ya, yang kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Kepala Sekolah beserta staf guru dan tata usaha yang sudah menjadi barisan terdepan yang akan mendidik kalian untuk menjadi generasi terbaik ke depan insyaallah. Kemudian yang kami hormati, berikan apresiasi yang luar biasa untuk kepala sekolah dan guru-guru kita. Dan yang kami hormati dan kami muliakan, yang berseragam luar biasa yang ada di depan kita, Ustadz Romi Kalces. Ini tidak banyak sosok yang seperti beliau. Beliau berseragam polisi, tapi beliau juga adalah salah satu Ustadz Azatid yang ada di Kabupaten Berau. Berikan aplaus untuk Ustadz Romi yang Masya Allah. Ada yang menjadi polisi? Coba jujur. Katanya SMA 12 ini jujur. Ada yang menjadi polisi? Coba angkat tangan, jujur. Angkat tangan. Yang ceweknya ada yang menjadi polwan? Alhamdulillah, Ustaznya sudah pakai lapsana, nggak tahu kan? Masya Allah. Turunkan. Sekali lagi saya tanya, saya ingin jawaban dari hati. SMA 12 apa kabar hari ini? Yakin? Tolong disimpan, konsentrasi. Saya katakan SMA 12 jujur. Sepakat ya? Yang bohong langit jadi saksi. Oke? Oke? SMA 12 jujur, oke? Sepakat? Jadi semua pertanyaan
pertanyaan saya harus dijawab dengan bukan bur. Ya, ada yang lapar? Baik. Pertanyaan pertama, saya ulangi sekali lagi. SMA 12, apa kabar kalian? Oke, yang dalam 1 bulan ini yang habis putusan sama pacarnya siapa? Coba angkat tangan. Jujur, 1, jujur. Saya mau lihat putusan yang SMA 12. Baik. Halo SMA 12. Bisa lihat ke depan? Halo. Jamaah. Baik. Saya ada satu pertanyaan istimewa. Tolong dijawab. Tolong semuanya angkat tangan kirinya. Tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kanan dibuka ke depan. Tangan kanan ke depan. Dengarkan pertanyaan saya. Anggap tangan kiri kalian ini pulpen. Ya. Tangan kanan kalian ini kertas. Ya. Pertanyaannya satu. Sosok manusia yang saat ini yang paling kalian sayangi dan cintai siapa? Coba catat di tangan kanan kalian. Coba catat di tangan kanan kalian. Tulis di tangan kanan kalian. Anggap tangan kiri kalian ini adalah pulpen. Sosok yang kalian cintai, coba tulis di tangan kanan kiri kalian. Sudah? Oke, terangkan tangan kirinya. Oke. Siapa yang kalian tulis di tangan kanan? Siapa yang kalian tulis di tangan kanan? Kalian sayang sama ibu? Yakin? Yakin? Ada orang yang lisannya bilang sayang dan cinta sama ibunya, tapi secara perbuatan dia tidak sayang sama orang tuanya. Sekali lagi, kalian sayang sama ibu kalian? Yakin? Kapan terakhir air mata kalian menetes untuk ibu kalian? Tadi malam. Kenapa? Dipukul. Baik, tangan kanan kalian, coba perhatikan ke depan. Tangan kanan kalian yang sudah kalian tulis nama ibu kalian, coba angkat tangan kanan kalian. Tolong, SMA 12 adalah anak-anak yang jujur, betul? Betul? Baik, angkat tangan kanan kalian, genggam itu. Genggam, kemudian dengarkan instruksi saya. Oke? Bisa dengarkan instruksi saya? Coba, saya mau lihat dulu konsentrasinya. Turunkan tangannya. SMA 12 bisa konsentrasi? Biarpun panas bisa konsentrasi? Coba, angkat tangan kanannya sekali lagi. Coba konsentrasi. Saya mau lihat SMA 12 ini katanya cerdas-cerdas dan bisa konsentrasi. Coba, ikuti apa yang saya katakan. Oke? Dengar? Ya, lakukan perintah yang saya katakan, oke? Dengar? Oke, lihat ke depan. Pegang telinga, pegang dagu, pegang hidung, pegang jidat. Nah, batikkan pindah jidatnya. Konsentrasinya masih kurang ini. SMA 12 sekarang jidatnya ada yang pindah ke mulut. Bisa konsentrasi? Baik. Agak sedikit serius. Kenapa hari ini kami datang silaturahim bertemu dengan para generasi penerus bangsa? Demi Allah, kalian ini adalah penerus-penerus bangsa yang akan datang. Bupati kita, almarhum Bapak Haji Muharram SPDMM, itu beliau dari Semanting, dari kampung jauh, tapi beliau bisa memimpin Kabupaten Berau dengan luar biasa. Maka tidak ada menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang ada di SMA 12 menjadi generasi penerus almarhum dan bisa jadi menjadi lebih baik lagi. Mau jadi generasi terbaik? Yakin? Luar biasa. Baik. Yang pertama yang akan saya sampaikan, say no to pacaran. Apa lagi? Ada barang-barang yang diharamkan atau dilarang oleh pemerintah. Narkoba. Ada yang pernah lihat narkoba di sini? Ada yang narkoba di sini? Apa itu narkoba? Apa itu narkoba? Kenapa narkoba penghilang stres?
pernah lihat narkoba jujur? SMA 12 jujur. Ada yang pernah lihat narkoba? Lihat, bukan make. Ada yang pernah lihat? Ada yang tahu narkoba? Narkoba itu berapa huruf? Berapa huruf? N A R K O B A. Narkoba. N negara, A akan, R rusak, K kalau, O orang, B buruk, A akhlaknya. Narkoba, negara akan rusak kalau orang buruk akhlaknya. Tapi saya lihat di sini akhlaknya baik-baik semua, masya Allah, luar biasa. Tapi ada generasi yang saat ini merusak otaknya, merusak hidupnya di luar dari narkoba. Apa itu? Apa itu? Ini. Handphone. Ada generasi ML, ada generasi ML di sini? Hah? Ada? Luar biasa. Baik. Coba dengarkan. Di tangan kanan kalian tadi sudah tulis nama ibu kalian, betul? Betul? Coba lihat ke depan. Coba lihat ke depan. Ingat, instruksinya masih sama. SMA 12 adalah anak-anak yang jujur. Kita sepakat ya, SMA 12 jujur ya. Oke, tolong jawab pertanyaan saya dengan kode tangan. Kalau jawabannya iya, buka tangannya. Artinya bebaskan itu nama orang tuanya yang ada di tangannya. Kalau jawabannya tidak, itu tutup tangannya. Ya. Oke? Coba lihat ke depan. Coba lihat ke depan. Instruksinya satu, pejamkan mata. Kalau saya kasih instruksi pejamkan mata, siap? Jangan lihat kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Oke? Oke? Yang kedua, dilarang mengobrol. Nanti yang ngobrol dan kemudian saya lihat, saya minta temanin untuk ceramah di depan saya. Boleh? Boleh? Sepakat? Oke. Lihat ke depan, angkat tangan kanannya yang kalian sudah tulis nama ibu kalian tadi di situ. Baik? Hitungan ketiga, tolong pejamkan matanya, nggak usah lihat kiri kanan, depan belakang, atas bawah. 1, 2, 3. Baik, pertanyaan saya tolong dijawab. Kalau jawabannya iya, tetap tangannya dibuka. Tapi kalau jawabannya tidak, tolong tangannya ditutup. Oke, pertanyaan pertama. Siap? Anggap kita saja yang ada di lapangan sini. Pertanyaan pertama, yang sholatnya masih bolong-bolong. Yang sholatnya 5 waktu, tolong tetap dibuka tangannya. Dan yang bolong, tolong ditutup tangannya. Jujur. Jujur. Angkat tangannya tinggi-tinggi, nggak perlu rendah-rendah. Oke? Oke, buka kembali tangannya. Kemudian yang kedua, yang saat ini punya status PACARAN. Coba kalau iya, kalau tidak, kalau dia punya pacar, tolong digenggam tangannya. Kalau dia punya pacar, tolong digenggam tangannya. Oke? Cukup ya? Oke, buka lagi tangannya. Oke, yang ketiga, yang pernah memeteskan air mata ibunya, tolong dijawab. Kalau pernah, digenggam tangannya. Jujur, nggak, tutup matanya, nggak usah lihat satu sama lain. Oke, buka kembali tangannya. Baik. Turunkan tangannya. Masih sayang sama mamanya? Masih sayang sama ibu? Ada orang yang lisannya itu sayang sama orang tuanya, tapi perbuatannya nggak sampai sayang sama orang tuanya. Jadi ada orang yang bilang begini dalam hatinya, di lisannya dia katakan aku sayang sama mamaku, tapi buktinya dia katakan begini sama orang tuanya, Bapak, Mama, terima kasih. Engkau telah melahirkan aku. Engkau telah membesarkan aku. Engkau telah masukkan aku di SMA 12. Engkau telah menafkahi aku. Maka sebagai ucapan terima kasih dari anakmu ini, maka akan kuberikan, akan kuhadiahkan kalian dengan membukakan pintu neraka buat kalian. Silakan masuk di dalam neraka. Ada yang mau masukkan orang tuanya ke dalam neraka dulu yang akan diminta pertanggungjawabannya. Masih sayang sama orang tua? Yakin? Lisan kita bisa katakan sayang, tapi coba perhatikan perbuatan kita. Pernah suatu ketika, jujur, ini ada anak-anak kayak kalian yang nanti datang ke saya. Dia bilang, Ustaz, saya mau minta tolong. Kenapa? Saya capek hidup di rumah.
Kenapa capek? Mama saya bawel betul di rumah. Iya, suka marah-marah. Coba, saya kasihkan satu kertas kosong. Kemudian saya kasih, coba catat apa yang kau tidak suka dari mamamu. Dia catat, mama saya 1, suka ngomel. 2, suka nyuruh-nyuruh. 3, larang pacaran. 4, larang JJS. Pokoknya dia tulis. Banyak sekali dia tulis. Kemudian dengan bangga dia bilang, Ustaz, ini yang aku tidak suka dari mamaku. Ini yang aku tidak suka dari orang tuaku. Kemudian saya baca, Masya Allah, satu kertas itu hampir penuh. Ada sekitar hampir 30 item yang dia tidak suka dari orang tuanya. Saya bilang, yakin? Sudah cukup? Iya, sudah cukup itu. Saya balik lagi, kertas di belakangnya masih kosong. Saya bilang, ini di belakang masih kosong. Coba, apa yang kau tidak suka dari orang tuamu? Dia baca kembali itemnya 1 sampai 30. Ternyata dia bilang, sudah, cukup 30 itu. Itu yang paling saya tidak betah di rumah. Malas saya di rumah. Maka saya balik kertasnya yang kosong, kemudian saya katakan, coba, kau tulis apa yang sudah diberikan orang tuamu sama dirimu. Masukkan. Jam pertama telah selesai. Disuruh bubar ini? Baik, jadi di belakangnya kertas kosong, kemudian saya bilang, coba kau tulis apa yang tidak kau suka dari orang tuamu. Apa yang sudah diberikan orang tuamu sama kamu. Ketika dia mau tulis, baru di angka 1 dia neteskan air mata. Dia katakan, bagaimana ibu saya mengandung 9 bulan 10 hari. Bagaimana ketika saya dilahirkan berkorban nyawa. Bagaimana ketika saya tiap malam harus membangunkan mama saya untuk menyusui saya. Bagaimana setiap hari saya harus rewel ketika mama saya harus mencebok saya. Kemudian bagaimana orang tua saya, bapak saya keluar rumah untuk mencarikan saya nafkah untuk memberi makan saya. Sampai saya saat ini. Masih berani kalian katakan saya sama orang tua? Wallahi, demi Allah, coba koreksi pada diri kalian. Setiap apa yang kalian lakukan, pasti yang paling pertama diminta pertanggungjawabannya adalah orang tua kalian. Coba begini. Orang tua kita di rumah, ayah, ibu, mereka terkadang lupa menunaikan ibadah. Ada orang tua kita nggak sholat. Ada orang tua kita, bapak kita mungkin karena sibuk dia kerja, akhirnya lalai sholatnya. Ada mama kita yang mungkin capek, banyak kerjaan di rumah, akhirnya lalai dengan sholatnya. Ketika orang tua kita lalai dari sholatnya, kemudian anak-anaknya ikut nggak sholat, dia pacaran, dia melakukan hal-hal yang buruk, maka demi Allah, siapa yang akan mempertahankan orang tua kita untuk menuju jannahnya Allah? Bukankah tugasnya anak mengangkat tangan kemudian katakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, saya sudah lahir dari rahim mama saya. Saya sudah dilahirkan dengan susah payah. Saya sudah dilahirkan dengan penuh pengorbanan. Saya dilahirkan dengan tetesan darah. Maka demi Allah, ya Allah, selamatkan orang tua saya. Yang mungkin orang tua saya saat ini belum ruku sujud, maka biarkan diri saya, anak saya yang mengangkat tangan, kemudian turunkan hidayah supaya orang tua saya mampu beribadah dengan baik. Tapi kalau anak-anaknya ikutan kemudian nggak sholat, kemudian fokus dengan PACARAN-nya, maka siapa lagi yang akan menjaga orang tua kita? Maukah kita reunian dengan keluarga kita, dengan orang tua kita nanti di yaumil akhir kelak di dalam nerakanya Allah? Halo? 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 Halo, halo? Jadi demi Allah, ya, apapun yang kalian lakukan saat ini, maka itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua kalian. Jujur, miris hati ini ketika membaca di media sosial tahun 2, coba dengarkan ini baik-baik. Halo? Dengarkan ini baik-baik. Kita baca di media sosial, di media dikatakan 2022 ada 47 remaja SMP yang dia hamil di luar nikah di Kabupaten Berau.
Coba bayangkan. Kenapa? Sudahlah, yang namanya kita yang muda-muda begini kepingin coba-coba. Demi Allah, Islam tidak melarang kalian untuk gaul. Tidak jadi masalah. Kalian mau penampilannya bagaimana, yang penting penampilannya masih dengan syariat yang baik, silahkan. Kalian mau modelin motor kalian bagaimana, selama itu tidak melanggar, maka silahkan. Tapi ketika dengan permasalahan kalian katakan saya gaul, saya ikut modern, kemudian saya anak zaman now, kemudian itu yang melegalkan kalian dalam melakukan hal-hal yang buruk, maka demi Allah, orang tua kalian di rumah akan menjadi sasaran nanti di yaumil akhir kelak. Ustaz, aman kok. Saya pacarannya pacaran Islami. Bagaimana itu pacaran Islami? Iya Ustaz, saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka pintunya. Waalaikumsalam. Pegang tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan melegalkan hal yang begitu. Demi Allah. Ya. Ada satu perbedaan antara saya dengan kalian. Saya pernah SMA, tapi kalian belum pernah dewasa. Jadi saya pernah melalui hal-hal yang kalian lalui saat ini. Maka demi Allah yang saya sampaikan saat ini, yang keluar dari lisan saya hari ini adalah fenomena juga yang terjadi pada zaman kami. Apapun yang kalian legalkan dengan kalimat Ustaz, kami tidak ngapa-ngapain. Ustaz, saya pusing, saya stres, saya galau, saya dan saya banyak alasan yang lainnya. Kemudian saya putuskan untuk harus ada teman curhat saya Ustaz, ada teman chat saya, ada yang nemanin saya, ada yang ngingatin saya, udah bobok belum, udah makan belum. Maka dilegalkan, akhirnya saya putuskan untuk PACARAN. Ada yang berani hari ini me-WA pacarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sudah ikut pengajian. Saya dengar ustadznya. Jodoh itu tidak akan kemana. Kalau Allah takdirkan engkau menjadi milikku, maka kita akan bertemu nanti. Maka mulai hari ini, lo, gue. Ada yang berani? Ada yang berani? Sayang PACAR atau sayang mamanya? Lebih jujur, sayang mamanya atau PACAR-nya? Ada yang berani WA pacarnya? Nggak? Nggak bisa dua-duanya, nggak mungkin. Kalau kalian pilih salah satunya, akhirnya kalian korbankan salah satunya. Kalau kalian katakan, enggak Ustaz, saya jamin, saya akan pacaran tidak akan melampaui batas. Allah yakin. Laki-laki Pak ini. Insya Allah. Tapi insya Allah kalau SMA 12 enggak. Saya lihat Masya Allah, sudah ganteng-ganteng, kelihatan wajah-wajah sujudnya. Tapi nggak tahu sujud sama Allah atau sujud sama pacarnya. Hah? Halo? Halo? Hai bidadari-bidadari surga. Masya Allah. Siap jadi bidadari surga? Oke, ada satu rahasia yang saya ingin bocorkan. Ini rahasia tentang cowok, tapi jangan kasih tahu cowoknya, boleh? Hah? Ini cuma rahasia kita, boleh? Boleh? Ingat ya, jangan dikasih tahu sama yang cowok. Wow. Oke. Wahai kalian bidadari-bidadari, demi Allah, kalian adalah taman-taman yang indah. Demi Allah, kalian itu adalah taman-taman yang indah. Dan taman indah itu kalian yang pegang kuncinya. Kalau kalian salah berikan kunci ini kepada orang atau kepada laki-laki, maka demi Allah, dia akan masuk dalam taman kalian dan dia akan melakukan apapun yang dia akan ingin lakukan di dalam taman itu. Maka demi Allah, kalian yang pegang kuncinya. Sudahlah, gak usah terlalu bucin. Ada cowok yang perhatian sedikit, yang perhatian loh. Baper. Di traktir pentol sudah baper. Allahu Akbar.
kami laki-laki itu paling pintar menghitung. Serius. Jadi saya dulu di Jogja. Jadi di Jogja itu ketika kuliah tidak jauh dari tempat saya itu ada kos khusus mahasiswi. Ini serius, ini cerita serius. Coba dengarkan, terutama kalian calon bidadari yang luar biasa, ya. Jadi ada di dekat tempat saya itu ada kos mahasiswi. Salah satu mahasiswinya di sana luar biasa. Dia pakai cadar, cuma matanya yang kelihatan. Pakai cadar. Suatu saat ketika dia kuliah, ada laki-laki yang WA dia. Ada laki-laki yang WA. Dia bilang begini, boleh kenalan? Enggak, dia hiraukan. Jual mahal. Jadi tolong perhatikan, ini luar biasanya laki-laki, ya. Ini luar biasanya laki-laki ketika cari incaran. Maka kalian wahai para wanita, pertahankan diri kalian, ya. Dia WA, boleh kenalan dia? Enggak. Dia kirim fotonya ganteng. Saya ini enggak dihiraukan. Karena dia sudah katakan saya ini muslimah yang baik. Saya tidak akan hiraukan yang begitu-begitu. Kemudian tidak lama kemudian bidadari mau dibilang bekas? Mau? Makanya sebelum dibilang bekas, ambil HP-nya. Demi Allah, mulai hari ini gue yakin berani? Yakin berani? Hah? Jomblo fisabilillah. Siap menjadi jomblo fisabilillah? Yakin? Siap. Besoknya maaf aku salah WA. Enggak, serius. Coba, apa kesalahannya iblis? Iblis itu dia Quran hafal. Iblis itu hadis dia hafal. Iblis itu paling yakin sama Allah. Tapi apa yang dia langgar? Dia tidak mau dengar Allah ketika dia disuruh sujud di depannya Adam. Benar? Kalau kalian yang namanya PACAR, pasti kalian jauh dengan Allah. Pasti. Karena ada sosok yang bisa jadi kalian gantikan lebih cintai daripada Allah. Betul. Maka sudah, katakan kepada diri kalian, ya Allah, mulai hari ini say no to pa. Lemas sekali jawabannya. Dia yakin. Yuk, ini para, ingat, laki-laki itu ar-rijal, pemimpin. Siap jadi pemimpin? Baik atau pemimpin yang buruk? Ya. Yakin? Siap jadi pemimpin yang baik? Maka yang pertama kalian harus lakukan, muliakan itu wanita. Demi Allah, wanita ini spesial. Ya. Sebelum datang ad-dinul Islam, sebelum datang Islam, itu wanita sangat tidak dihargai. Tapi begitu hadir yang namanya ad-dinul Islam, dimuliakan itu wanita. Kalian siap muliakan wanita? Ini jujur, siap muliakan wanita? Cek. Jelas? Jelas? Saya kalau melihat diri kalian, kita 1-2 tahun saja. Ya. Usia yang 16 tahun? Oh, selisih 1 tahun sama saya 17. Hoax. 37. Baik, ya, ar-rijal. Hai kalian para pemimpin. Kalian bukan calon, kalian adalah pemimpin. Laki-laki itu ar-rijal, pemimpin. Ya. Maka paling pertama yang harus kalian lakukan, muliakan itu wanita. Wanita siapa yang pertama kalian harus muliakan? Yang ada di rumah kalian, ibu kalian. Demi Allah, coba dengarkan, wahai kalian bidadari ar-rijal, pemimpin, tolong dengarkan. Ketika ibu kalian ingin melahirkan, ketika sudah bertetesan darah dan penuh dengan kesakitan, dan lihat kalian lahir dengan selamat, apa yang keluar dari mulutnya? Ya Allah, terima kasih, aku sudah melahirkan, dan semoga anakku yang aku lahirkan ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Tapi masih pacaran. Hah? Habis ini langsung lo gue. Masya
Coba, surga ada di bawah telapak kaki wanita. Ya, coba ada ibu negara, tapi tidak ada bapak negara. Iya. Saking mulianya itu wanita. Coba ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Ya kan? Hebat itu wanita itu. Ya, ini tidak ada ibu Kartono, ada bapak Kartono. Luar biasa. Jadi, ayo laki-laki, ar-rijal, pemimpin, tolong muliakan yang namanya wanita. Ya. Demi Allah, sekali kalian menggoda yang namanya wanita, kalian khianati, kalian permainkan, dan kalian melakukan hal-hal yang buruk kepada wanita, maka demi Allah, engkau telah mencoret satu kehidupan yang luar biasa yang akan membangun negeri ini. Dan engkau sudah menyiapkan satu lahan untuk kedua orang tua kalian bersama kalian untuk masuk dalam nerakanya Allah. Serius. Coba deh, pulang dari sini, coba perhatikan wajah mamanya. Ya makin hari, makin keriput, makin muncul sudah plek-plek di wajahnya. Coba tanyakan kepada ibunya, Ma, coba lihat fotonya waktu masih sekolah atau masih muda. Mungkin jauh lebih cantik daripada kalian saat ini. Tapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Karena ada kalian, dia korbankan badannya, dia korbankan kehidupannya. Badannya semakin tidak karu-karuan, wajahnya semakin penuh dengan keriput-keriput atau plek. Plek apa? Hah? Nanti tanya yang jual skincare. Iya, jadi sekali-sekali pulanglah ke rumah orang tuanya, lihat wajah mamahnya. Lihat wajah mamahnya. Dia makin hari makin keriput. Yang makin hari makin usianya semakin tua. Artinya semakin dekat dengan kematian. Coba dengarkan, wahai kalian ar-rijal, laki-laki, pemimpin, dan kalian para wanita, bidadari-bidadari yang luar biasa. Coba dengarkan. Bayangkan ketika kalian pulang dari SMA 12 ini, sampai di depan rumah kalian, tiba-tiba ada tertancap bendera putih di depan rumah kalian. Ketika kalian masuk di dalamnya, kalian lihat sosok yang lisan kalian bilang, saya cinta, saya sayang, tapi kalian seling sakiti hatinya. Kalian masih lakukan keburukan, kalian masih lakukan maksiat, kalian tidak turuti maunya. Kemudian dia terbujur kaku, pucat, dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Siapa dia? Mamatmu. Serius. Wallahi demi Allah, waktu itu akan datang. Waktu itu akan datang saatnya sama kalian. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi bulan depan, atau bisa jadi tahun depan. Tapi demi Allah, akan datang saatnya orang tua kalian akan menghadap dengan Allah. Ketika orang tua kita menghadap dengan Allah, apa yang sudah kita berikan untuk orang tua kita? Apa yang sudah kita spesialkan untuk orang tua kita? Siap? Siap bahasa lisannya, bahasa hatinya untuk cinta sama mamanya? Siap? Siap lisannya dengan hatinya cinta sama orang tuanya? Siap? Ini kalau mas sekali, siap? Siap? Yakin? Yang tadi menggenggam tangannya, yang dia katakan punya pacar, genggam ini artinya kalian menghancurkan nama yang sudah kalian tulis di dalamnya. Siapa yang hari ini berani membuka tangan itu dengan katakan, Ustaz, demi Allah, hari ini saya punya komitmen. Saya punya komitmen, saya sayang sama mama saya yang sudah melahirkan saya. Saya sayang dengan bapak saya yang sudah berkorban buat saya. Maka hari ini saya sudah komitmen untuk memang sudah mengatakan jauh dari namanya dosa. Maka saya akan memberanikan diri. Buset itu yang namanya saya bucin. Buset itu yang namanya saya bad sayang, sweetie dan lain sebagainya. Cukup katakan bahwa ya Allah, ya Rabb, saya tobat. Maka hari ini cukup buat kita. Lo, gue. Yakin? Yakin? Coba saya mau, yang mau putuskan pacarnya hari ini angkat tangan. Coba saya mau lihat yang mana. Yang mana? Halo? 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 Halo?
yang angkat tangan para jomblo. Masya Allah, sudah ada satu tangan di ujung. Ada ceweknya, saya mau lihat. Coba dengarkan saya. Yang ada di pikiran kalian bisa jadi katakan bahwa saya tidak enak angkat tangan karena dia ada di sebelah. Justru itu saya ajak kalian angkat tangan. Ayo, pilih orang tua yang ada di rumah bersama Allah, atau pilih kalian yang ada di sekitar sini dengan status PACARAN. Ada yang berani putuskan pacarnya hari ini? Coba angkat tangan. Coba lihat ke depan, dengarkan instruksi saya. 1, 2, 3. Yang berani putuskan pacarannya hari ini, angkat tangan. Mana? Yang punya yang nggak punya pertahankan. Yang punya, nah itu dia. Di sini ada sekitar 230 orang. Tadi yang genggam tangannya itu lumayan banyak. Nah, yang genggam tangannya tadi itu saya minta komitmennya. Mau bersama orang tuanya dengan Allah, atau mau sama yang namanya status PACARAN. Demi Allah, sekali lagi saya katakan, demi Allah, kami ini para lelaki, kalau saat ini yang namanya komitmen untuk hubungan yang baik dalam usia sekolah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti akan ada yang kami incar. Minimal bagaimana kami bisa pegang tangannya dengan baik. Serius. Dan bisa melangkah yang berikutnya. Maka demi Allah, sebelum hal itu terjadi, maka bismillah, katakan kepada mereka, demi Allah, lo gue nya garing, tapi disuruh angkat tangan gak mau. Allahu Akbar. Baik, kita manusia ini dikasih yang namanya nafsu, ya pasti. Artinya ketika kita sudah berdua tanpa orang lain, maka status Allah, status orang tua sudah tidak bisa melindungi kita. Dan nuruti hawa nafsunya. Maka sebelum itu terjadi, sebelum kalian melegalkan atas dasar nyaman, kenapa masih bertahan? Aku nyaman. Serius. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib katakan, begitu banyak kepahitan dalam kehidupan, tapi satu kepahitan yang paling luar biasa adalah berharap kepada manusia. Sayang, malam ini aku mau beli ini, bisa nggak dijemput? Jam berapa? Jam 7, jam 6 sudah start. Begitu Allah panggil hayya alas shalah, nggak ada yang datang. Jauh. Padahal di Tanjung sama Bangun juga jam 12 ini adalah menjadi laki-laki yang memuliakan wanita. Dan juga para wanita, kami ingin para wanita yang saat ini yang ada di SMA 12, yang kedepannya adalah menjadi wanita yang paling dimuliakan dan menjadi wanita-wanita yang bersahaja, yang punya karir yang luar biasa. Maka mulai hari ini, jaga diri kalian. Ingat pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu sama mamamu, bapakmu, keluargamu dari api neraka. Siap untuk jaga diri? Siap untuk jaga diri? Siap untuk katakan lo gue? Mungkin itu, terima kasih. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam kebaikan. Kita lanjut dengan Ustadz Romi. Ustadz Romi mungkin bisa. Baik, mungkin itu, terima kasih. Bila ini sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Ustadz Romi. Masih semangat? Saya hanya minta waktu 5 menit tambah sedikit ya. Karena sudah jam berapa ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidati wal wafa, amma ba'd.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Romi Kalces, saya berdinas di Polres Berau, ya. Kemudian saya bersama teman-teman dari AAE, Komube, bersama Pondok Tahfiz Darul Rahman menggelar acara ini. Jadi kami tidak hanya sampai di sekolah sini saja. Kami akan lanjut ke sekolah-sekolah yang lain yang ada di Tanjung. Sengaja kami mulai dari pinggir, kemudian masuk ke kota, kemudian ke pinggir lagi, ya. Baik, apa yang disampaikan dari Ustadz Yusri tadi itu sudah mewakili semua yang ingin saya sampaikan, ya. Namun dalam kesempatan ini memang ada dua poin penting yang kami bawa. Yang pertama masalah pergaulan bebas tadi, ya, terkait dengan fenomena yang ada di Berau terkini. Usia SMP 46 orang mengajukan dispensasi pernikahan dini, ya. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, namun waktunya tadi sudah terbatas, masalah narkoba, ya. Saya tanya, ada yang tahu apa itu narkoba? Hah? Ada yang tahu? Saya bawa hadiah untuk anak-anak sekalian ketika ada pertanyaan saya bisa dijawab. Ya. Serius ya? Saya bawa hadiah. Sekarang saya tanya, ada yang tahu apa itu narkoba? Anak-anak sekalian ya, yang putra-putranya, kenapa saya tidak ke sini? Saya mungkin agak jarang ke sini karena tadi dikasih tahu oleh ibu guru, bapak guru bahwa kalau ke sini sinyalnya tidak sampai, ya, kurang bagus ininya. Sekarang pertanyaan saya, narkoba itu boleh atau tidak? Yang benar jawabannya saya kasih hadiah 50.000 pertama. 50.000 pertama. Pertanyaan saya ulangi, narkoba itu boleh atau tidak? Melihat uang 50.000 Ustaz langsung angkat tangan, ya. Ya. Yang mengatakan, yang angkat tangan tadi apa jawabannya? Kalau untuk pengobatan boleh. Kalau pengobatan boleh. Kayaknya belum lengkap ya, belum lengkap. Yang berani tampil ke depan, yang berani tampil ke depan, yang berani tampil ke depan, yang bisa jawab. Ayo, siapa yang berani? Sekarang saya tanya ulang, yang mengatakan narkoba itu boleh siapa? Katakan dulu. Ayo, yang mengatakan narkoba itu boleh siapa? Katakan. Boleh, ayo maju ke depan deh, maju ke depan. Yang mengatakan boleh siapa? Angkat tangan. Ini banyak yang ragu-ragu ini. Jadi orang tidak boleh ragu-ragu, ya. Harus punya prinsip. Saya ulangi untuk putrinya, yang mengatakan narkoba itu boleh siapa? Angkat tangan. Tidak ada. Yang mengatakan narkoba itu tidak boleh? Tidak ada juga. Baik. Selamat buat saya, ya. Untuk putra yang mengatakan narkoba tadi boleh, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Tapi ke depan, tapi ke depan. Ya. Katakan narkoba boleh, tapi ke depan. Pak Kepala Sekolah ini calon generasi ini, generasi bangsa yang cerdas ini. Dan berani, ya. Apa alasannya mengatakan narkoba itu boleh? Saya kasih uang 50.000. Ada. Jadi narkoba itu boleh dipakai khusus buat orang gila, Pak. Narkobanya Pak, jadi penenangnya orang gila. Kata saudara kita ini, narkoba boleh dipakai untuk orang gila, bilang, ya. Jangan penenang orang gila.
Yang ini siapa namanya? Zaki. Narkoba itu boleh digunakan untuk pas orang punya penyakit berat, Pak. Karena buat penendang operasi gitu kan. Karena jawabannya masih kurang pas, tapi tidak apa-apa lah ya. Saya hadiahkan 50.000 bagi dua ya. Kasih orangnya. Ya. Baik. Anak-anak sekalian, narkoba itu boleh. Yang tahu alasannya kenapa boleh? Hah? Ada yang tahu? Saya ceritakan anak-anakku sekalian ya. Bapak saya almarhum ya pernah bercerita kepada saya bahwa ketika bapak saya dulu disunat, ya mungkin bapaknya Pak Marwantoni, Ustaz Marwantoni juga seperti itu ya. Ketika bapak kami dulu disunat zaman dulu ya, pada saat mau disunat itu berkumpul 5-7 orang pegang gendang ya, robanan. Kenapa? Pada saat itu disunat, mereka disunat pakai sembilu. Tahu? Ada yang tahu sembilu? Ada yang tahu sembilu? Bambu yang ditajamkan ya. Jadi zaman dulu orang tua kita itu disunat pakai sembilu. Nah, sekarang alhamdulillah dengan ditemukannya narkoba ya, orang disunat tidak lagi pakai sembilu. Dan bayangkan anak-anak sekalian, ibu kalian ketika ada seorang ibu-ibu mau dioperasi, kalau tidak ada narkoba ya. Sebelum saya lanjut, narkoba itu ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 3 inilah yang digunakan untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi bayangkan ketika tidak ada narkoba ya, tidak ada narkoba di dunia medis, ada ibu-ibu yang mau melahirkan tapi tidak bisa melahirkan normal, dia harus disesar. Kira-kira ibu-ibu itu berani, Bu, bismillah ya, ibu tutup mata, saya mau gunting perutnya. Berani tidak kira-kira? Syukurnya ada narkoba. Jenis obat bius itu masuk kategori narkoba. Karena waktunya tidak cukup, saya tidak bisa jelaskan. Jadi ada 3 golongan nanti. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Saya kasih cerita deh ya. Narkoba, narkotika, kemudian psikotropika. Ada jenis narkoba ketika seseorang menggunakan dengan rutin, maka yang diserang adalah otak bagian belakang kita. Ya. Pernah kejadian di Nilono, terjadi kebakaran di Bengkel Harapan. Ya, saya dapat cerita ini dari teman polisi. Pada waktu kebakaran, Bapak Kapolsek teriak, "Wahai warga, tolong angkat tabung gas dan asetilin, amankan di halaman kantor bupati." Tahu asetilin itu? Anak-anak sekalian, asetilin itu tabung gas yang segini panjangnya. Satu tabung gas itu diangkat oleh 1 orang. Besoknya setelah kebakaran selesai, sudah padam apinya, itu tabung asetilin, oksigen itu diangkat kembali ke Bengkel Harapan. 2 orang tidak mampu mengangkat, sangat berat. Ya. Inilah yang dilakukan oleh psikotropika. Ketika kita mengkonsumsi psikotropika, maka dimunculkan ada satu kekuatan di dalam diri kita yang dipaksakan keluar. Ya. Semua yang ada di sini memiliki kekuatan itu. Tapi terkadang kita tidak sadar, kita memiliki kekuatan itu. Ya. Ada kekuatan yang kita miliki, semua baik putra maupun putri ada di dalam diri kita. Dan inilah yang selalu dirangsang ketika kita menggunakan psikotropika. Kekuatan itu muncul pada saat-saat tertentu. Namanya the power of kepepet. Ya. The power of kepepet. Jadi ketika kita dalam keadaan kepepet, dikejar anjing, tentu lari kita lebih kencang dari biasanya. Nah, ada kebakaran, biasanya ada yang berani nabrak api itu. Nah, itu. Nah, inilah ketika kita mengkonsumsi narkoba, itu yang diserangnya. Setiap hari diserang, setiap hari kita mengkonsumsi, maka nanti lama-lama kita akan menjadi gila. Sekarang ada nggak yang pernah mengkonsumsi narkoba di sini?
Hah? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Tahu modelnya sabu-sabu seperti apa? Hah? Seperti apa? Dulu. Pernah lihat? Uang 25.000 tadi. M. Zaki. M. Zaki dengan siapa tadi? Pak Bosya. Katakanlah M. Zaki ini seorang pengedar narkoba. Ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Ya. M. Zaki sama Pak Bosya tinggal di rumah saudara Andika. Dia nyewa di rumah saudara Andika. Kemudian 1 bulan kemudian setelah dia tinggal, tibalah waktunya untuk membayar sewa rumah. Datanglah saudara Andika mengetok pintu rumah Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, bayar uang bulanan sewa rumah. Ya, nanti. Ya, sore nanti saya bayar. Pada saat dia buka pintu, ya, M. Zaki sama temannya ini lagi mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lagi menghisap. Saudara Andika lihat, yang punya rumah lihat. Kemudian setelah dia lihat, dia pergi. Karena tujuan utamanya tadi hanya pergi menagih utang. 10 menit kemudian atau 1 jam kemudian datang polisi. Datanglah saya melakukan penangkapan terhadap saudara Zaki dan M. Bozang. Pertanyaan saya kepada putrinya, ya, saya kasih bonus lagi 50.000 terakhir. Apakah saudara Andika tadi bisa juga ditangkap? Kalau alasannya betul, saya kasih hadiah. Siapa yang mengatakan bisa? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan bisa? Tampil ke depan. Pertanyaan yang sama kepada putra. Apakah saudara Andika tadi bisa diproses? Yang berani tampil ke depan siapa? Jangan janji lagi. Siapa yang berani tampil ke depan? Bisa karena dia Bisa karena dia menyembunyikan kasus itu. Masih kurang pas. Ayo, putra terakhir ini. Sisa 2 menit, ya. Sisa 2 menit waktu saya. Ayo, maju tampil. Jadi saksi mata. Pertanyaan saya, apakah bisa saudara Andika tadi ditangkap? Kalau yang duanya sudah pasti, karena dia adalah pengguna, ya, dia menggunakan narkoba. Datang polisi tangkap, bisa. Andika adalah yang punya rumah. Dia melihat, tapi dia tidak tahu ngurusi, karena kepentingannya hanya untuk menagih sewa rumah. Pertanyaan saya, bisa atau tidak diproses? Bisa, Pak. Karena buat proses. Bisa diproses karena saksi mata bilangnya. Kurang tepat. Saya naikkan bonus jadi 100.000. Tapi jawabannya harus tepat. Saya naikkan jadi 100.000. Ya. Setelah ini anak-anak sekalian, siapkan jawaban kalian di hari-hari berikutnya. Saya akan hadir lagi dengan hadiah yang lebih besar, ya. Karena dia yang menyewakan rumah tersebut dan seharusnya dia melaporkan ke pihak berwajib karena tindakan karena itu tindakan yang salah harus dilaporkan, tapi dia memilih diam, mungkin menghindari. Dia memilih diam mungkin karena dia takut, Pak.
Tapi seharusnya dia harus melaporkan itu ke pihak berwajib atau ke kantor polisi, karena itu perbuatan yang salah, Pak. Hampir mendekati benar. Ya, kurang lebih separuh lah benarnya. Jadi saya kasih aja 50.000. Ya, anak-anak sekalian, kenapa saya berikan contoh kasus seperti ini supaya kalian paham. Kalau saya berbuat seperti ini ternyata salah, saya bisa dijerat kan perkara hukum. Jadi jawaban tadi, yang punya rumah sepakat bahwa yang punya rumah tadi, yang melihat tadi si yang menyewa ini menggunakan narkoba itu bisa diproses. Apa pasalnya? Pasal 131. Mengetahui tidak melaporkan maka bisa diancam pidana 1 tahun. Ya. Jadi ketika ini tadi perhatian bagi anak-anakku sekalian. Ketika anak-anakku sekalian melihat temannya menggunakan sabu-sabu, menggunakan narkoba di rumahnya atau di sebelah rumahnya, jangan diam. Ya. Jadilah mata dan telinga polisi. Laporkan. Ketika nanti ini ditangkap, kemudian ditanya oleh polisi, kapan kamu menggunakan narkoba? Saya menggunakan narkoba pada hari Selasa jam sekian. Pada saat kamu menggunakan narkoba, apakah ada orang yang melihat? Ada. Tetangga saya. Kalian bisa masuk penjara. Paham? Kita sambung di waktu yang lain. Waktunya sangat terbatas. Saya ingin Pak Kepala Sekolah, mungkin nanti berikutnya saya bisa masuk kembali dengan teman-teman. Mengingat waktu ini sangat sempit, ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah menjadi laki-laki yang memuliakan wanita. Jadi juga para wanita, kami ingin para wanita yang saat ini yang ada di SMA 12, yang kedepannya adalah menjadi wanita yang paling dimuliakan dan menjadi wanita-wanita yang bersahaja, yang punya karir yang luar biasa. Maka mulai hari ini jaga diri kalian. Ingat pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu sama mamamu, bapakmu, keluargamu dari api neraka. Siap untuk jaga diri? Siap untuk jaga diri? Siap untuk katakan lo 2N? Mungkin itu, terima kasih. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam kebaikan. Kita lanjut dengan Ustaz Romi. Ustaz Romi mungkin bisa. Baik, mungkin itu, terima kasih. Bila ini sabillil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Ustaz Romi. Masih semangat? Saya hanya minta waktu 5 menit tambah sedikit, ya. Karena sudah jam berapa ini, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Romi Kalces. Saya berdinas di Polres Berau, ya. Kemudian saya bersama teman-teman dari HAE, Komube, bersama Pondok Tahfiz Darul Rahmah menggelar acara ini. Jadi kami tidak hanya sampai di sekolah sini saja. Kami akan lanjut ke sekolah-sekolah yang lain yang ada di Tanjung. Sengaja kami mulai dari pinggir, kemudian masuk ke kota, kemudian ke pinggir lagi, ya. Baik, apa yang disampaikan dari Ustaz Yusri tadi itu sudah mewakili semua yang ingin saya sampaikan, ya. Namun dalam kesempatan ini memang ada 2 poin penting yang kami bawa. Yang pertama masalah pergaulan bebas tadi, ya, terkait dengan fenomena yang ada di Berau terkini.
usia SMP 46 orang mengajukan dispensasi pernikahan dini, ya. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, namun waktunya tadi sudah terbatas, masalah narkoba. Ya. Saya tanya, ada yang tahu apa itu narkoba? Hah? Ada yang tahu? Saya bawa hadiah untuk anak-anak sekalian ketika ada pertanyaan saya bisa dijawab. Ya. Serius ya? Saya bawa hadiah. Sekarang saya tanya, ada yang tahu apa itu narkoba? Anak-anak sekalian ya, yang putra-putranya, kenapa saya tidak ke sini? Saya mungkin agak jarang ke sini karena tadi dikasih tahu oleh ibu guru, bapak guru bahwa kalau ke sini sinyalnya tidak sampai, ya, kurang bagus ininya. Sekarang pertanyaan saya, narkoba itu boleh atau tidak? Yang benar jawabannya saya kasih hadiah. 50.000 pertama. 50.000 pertama. Pertanyaan saya ulangi. Narkoba itu boleh atau tidak? Melihat uang 50.000 langsung angkat tangan. Ya. Yang mengatakan, yang angkat tangan tadi apa jawabannya? Kalau untuk pengobatan boleh. Kalau pengobatan boleh. Kayaknya belum lengkap ya, belum lengkap. Yang berani tampil ke depan, yang berani tampil ke depan, yang berani tampil ke depan, yang bisa jawab. Ayo, siapa yang berani? Sekarang saya tanya ulang, yang mengatakan narkoba itu boleh, siapa? Katakan dulu. Ayo, yang mengatakan narkoba itu boleh, siapa? Katakan. Boleh, ayo maju ke depan deh, maju ke depan. Yang mengatakan tidak boleh siapa? Angkat tangan. Ini banyak yang ragu-ragu ini. Jadi orang tidak boleh ragu-ragu, ya. Harus punya prinsip. Saya ulangi untuk putrinya, yang mengatakan narkoba itu boleh siapa? Angkat tangan. Tidak ada. Yang mengatakan narkoba itu tidak boleh? Tidak ada juga. Ada. Baik. Selamat uang saya. Ya. Untuk putra, yang mengatakan narkoba tadi boleh, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Tapi ke depan, tapi ke depan. Ya. Katakan narkoba boleh, tapi ke depan. Pak Kepala Sekolah ini calon generasi ini, generasi bangsa yang cerdas ini. Dan berani ya. Apa alasannya mengatakan narkoba itu boleh? Saya kasih uang 50.000. Ada. Jadi narkoba itu boleh dipakai khusus buat orang gila, Pak. Penenangnya orang gila. Kata saudara kita ini, narkoba boleh dipakai untuk orang gila bilang ya. Jangan penenangnya orang gila. Yang ini siapa namanya? Zaki. Apa jawabannya? Narkoba itu boleh digunakan untuk pas orang punya penyakit berat, Pak. Karena buat penendang operasi gitu kan. Karena jawabannya masih kurang pas, tapi tidak apa-apa lah ya. Saya hadiahkan 50.000 bagi dua ya. Baik. Anak-anak sekalian, narkoba itu boleh. Yang tahu alasannya kenapa boleh? Hah? Ada yang tahu? Saya ceritakan anak-anak sekalian ya. Bapak saya almarhum ya pernah bercerita kepada saya bahwa ketika bapak saya dulu disunat, ya mungkin bapaknya Pak Marwantoni, Ustaz Marwantoni juga seperti itu ya. Ketika bapak kami dulu disunat zaman dulu ya, pada saat mau disunat
itu berkumpul 5-7 orang pegang gendang, ya, robanan. Kenapa? Pada saat itu disunat, mereka disunat pakai sembilu. Tahu? Ada yang tahu sembilu? Hah? Ada yang tahu sembilu? Bambu yang ditajamkan, ya. Jadi zaman dulu orang tua kita itu disunat pakai itu, pakai sembilu. Nah, sekarang alhamdulillah dengan ditemukannya narkoba, ya, dengan ditemukannya narkoba, orang disunat tidak lagi pakai sembilu. Dan bayangkan anak-anakku sekalian, ibu kalian ketika ada seorang ibu-ibu mau dioperasi, kalau tidak ada narkoba, ya. Sebelum saya lanjut, narkoba itu ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 3 inilah yang digunakan untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan, ya. Nah, jadi ketika bayangkan, ketika tidak ada narkoba, ya, tidak ada narkoba di dunia medis, ada ibu-ibu yang mau melahirkan, tapi tidak bisa melahirkan normal, dia harus disesar. Kira-kira ibu-ibu itu berani, Bu, bismillah ya, ibu tutup mata, saya mau gunting perutnya. Berani tidak kira-kira? Syukurnya ada narkoba. Jenis obat bius itu masuk kategori narkoba. Karena waktunya tidak cukup, saya tidak bisa jelaskan. Jadi ada 3 golongan nanti. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Saya kasih cerita deh, ya. Narkoba, narkotika, kemudian psikotropika. Ada jenis narkoba ketika seseorang menggunakan dengan rutin, maka yang diserang adalah otak bagian belakang kita. Ya. Pernah kejadian di Nilono, terjadi kebakaran di bengkel Harapan. Ya, saya dapat cerita ini dari teman polisi. Pada waktu kebakaran, Bapak Kapolsek teriak, "Wahai warga, tolong angkat tabung gas dan asetilin, amankan di halaman kantor bupati." Tahu asetilin itu? Anak-anakku sekalian, asetilin itu tabung gas yang segini panjangnya. Satu tabung gas itu diangkat oleh 1 orang. Besoknya setelah kebakaran selesai, sudah padam apinya, itu tabung asetilin, oksigen itu diangkat kembali ke bengkel Harapan. 2 orang tidak mampu mengangkat, sangat berat. Ya. Inilah yang dilakukan oleh psikotropika. Ketika kita mengkonsumsi psikotropika, maka dimunculkan ada satu kekuatan di dalam diri kita yang dipaksakan keluar. Ya. Semua yang ada di sini memiliki kekuatan itu. Tapi terkadang kita tidak sadar, kita punya memiliki kekuatan itu. Ya. Ada kekuatan yang kita miliki, semua, baik putra maupun putri ada di dalam diri kita. Dan inilah yang selalu dirangsang ketika kita menggunakan psikotropika. Kekuatan itu muncul pada saat-saat tertentu. Namanya the power of kepepet. Ya. The power of kepepet. Jadi ketika kita dalam keadaan kepepet, dikejar anjing, tentu lari kita lebih kencang dari biasanya. Nah, ada kebakaran, biasanya ada yang berani nabrak api itu. Nah, itu. Nah, inilah ketika kita mengkonsumsi narkoba, itu yang diserangnya. Setiap hari diserang, setiap hari kita mengkonsumsi, maka nanti lama-lama kita akan menjadi gila. Sekarang ada enggak yang pernah mengkonsumsi narkoba di sini? Hah? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Tahu modelnya sabu-sabu seperti apa? Hah? Seperti apa? Duduk. Pernah lihat? Uang 25.000 tadi. M Zaki dengan siapa tadi? Bangosha. Katakanlah M Zaki ini seorang pengedar narkoba. Ya. Ini contoh ya, ini contoh. Ya, M Zaki sama Bangosha tinggal di rumah saudara Andika. Dia nyewa di rumah saudara Andika. Kemudian 1 bulan kemudian setelah dia tinggal, tibalah waktunya untuk membayar sewa rumah. Datanglah saudara Andika mengetok pintu rumah Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bos bayar uang bulanan sewa rumah. Ya nanti, ya sore nanti saya bayar. Pada saat dia buka pintu, ya Zaki sama temannya ini lagi mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lagi menghisap. Saudara adik kalian yang punya rumah lihat. Kemudian setelah dia lihat, dia pergi. Karena tujuan utamanya tadi hanya pergi menagih utang. 10 menit kemudian atau 1 jam kemudian datang polisi. Datanglah saya melakukan penangkapan terhadap saudara Zaki dan Endoza. Pertanyaan saya kepada putrinya, ya, saya kasih bonus lagi 50.000 terakhir. Apakah saudara Andika tadi bisa juga ditangkap? Kalau alasannya betul, saya kasih hadiah. Siapa yang mengatakan bisa? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan bisa? Tampil ke depan. Pertanyaan yang sama kepada putra. Apakah saudara Andika tadi bisa diproses? Yang berani tampil ke depan siapa? Jangan janji lagi. Siapa yang berani tampil ke depan? Bisa karena dia Bisa karena dia menyembunyikan kasus itu. Masih kurang pas. Ayo, putra terakhir ini. Sisa 2 menit, ya. Sisa 2 menit waktu saya. Ayo, tampil. Jadi saksi mata. Pertanyaan saya, apakah bisa saudara Andika tadi ditangkap? Kalau yang duanya sudah pasti, karena dia adalah pengguna, ya, dia menggunakan narkoba. Datang polisi tangkap, bisa. Andika adalah yang punya rumah. Dia melihat, tapi dia tidak ngurusi, karena kepentingannya hanya untuk menagih sewa rumah. Pertanyaan saya, bisa atau tidak diproses? Bisa, Pak. Karena buat proses. Bisa diproses karena saksi mata bilangnya. Kurang tepat. Saya naikkan bonus jadi 100.000. Tapi jawabannya harus tepat. Saya naikkan jadi 100.000. Ya. Setelah ini anak-anak sekalian, siapkan jawaban kalian di hari-hari berikutnya. Saya akan hadir lagi dengan hadiah yang lebih besar, ya. Karena dia yang menyewakan rumah tersebut dan seharusnya dia melaporkan ke pihak berwajib karena tindakan narkoba. Karena itu tindakan yang salah harus dilaporkan, tapi dia memilih diam, mungkin menghindari. Dia memilih diam mungkin karena dia takut, Pak. Tapi seharusnya dia harus melaporkan itu ke pihak berwajib atau ke kantor polisi, karena itu perbuatan yang salah, Pak. Hampir mendekati benar. Ya, kurang lebih separuh lah benarnya. Jadi saya kasih aja 50.000. Ya, anak-anak sekalian, kenapa saya berikan contoh kasus seperti ini supaya kalian paham. Kalau saya berbuat seperti ini ternyata salah, saya bisa dijerat dengan perkara hukum. Jadi jawaban tadi, yang punya rumah sepakat bahwa yang punya rumah tadi, yang melihat tadi si yang menyewa ini menggunakan narkoba, itu bisa diproses. Apa pasalnya? Pasal 131. Mengetahui tidak melaporkan, maka bisa diancam pidana 1 tahun. Ya. Jadi ketika ini tadi perhatian bagi anak-anak sekalian.
Ketika anak-anakku sekalian melihat temannya menggunakan sabu-sabu, menggunakan narkoba di rumahnya atau di sebelah rumahnya, jangan diam. Ya. Jadilah mata dan telinga polisi. Laporkan. Ketika nanti ini ditangkap, kemudian ditanya oleh polisi, kapan kamu menggunakan narkoba? Saya menggunakan narkoba pada hari Selasa jam sekian. Pada saat kamu menggunakan narkoba, apakah ada orang yang melihat? Ada, tetangga saya. Kalian bisa masuk penjara. Paham? Kita sambung di waktu yang lain. Waktunya sangat terbatas. Saya ingin Pak Kepala Sekolah, mungkin nanti berikutnya saya bisa masuk kembali dengan teman-teman. Mengingat waktu ini sangat sempit, ya. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ustadz Rumi Kancis, Pak Polisi Rumi Kancis ini salah satu bisa jadikan contoh kita ideal. Beliau seorang polisi tapi dia punya pondok pesantren. Luar biasa, terus bisa jadi contoh kita. Ya, kita berusaha apapun, mau jadi apapun, kita tetap tidak melupakan perintah Allah dan melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga dimanapun kita bermanfaat. Dan kalau kita sudah dekat sebagaimana tadi sampaikan Ustaz tersebut, insya Allah jalan kita akan mulus, rezeki kita akan lancar, dan semoga kita senantiasa terjaga dan terhindar dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz tersebut, dan terjaga sampai nanti kita mudah-mudahan semua anak-anak sekalian bisa sukses semua jadi orang. Demikian mungkin pertemuan kita pada hari ini. Sudah cukup panas atau mau dilanjut lagi? Kurang? Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.